Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok web presensi di sini. Saya Ferry Irawan dan rekan-rekan saya ada Muhammad Saman Kamil, Gibran Gentara Bani, dan Emparel Abdillah. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan halaman login. Nah, jadi di halaman login ini kita menggunakan beberapa codingan ya. Nah, di sini ada PHP-nya juga. Login. Nah, untuk login. Nah, ini untuk codingan login. Nah, jadi kita akan mencoba di sini akan menginput salah ya. Misalkan di sini ABC. Passwordnya. Nah, ketika salah di sini akan terpampang username salah. Silakan coba lagi. Nah, untuk codingannya username. Nah, ini untuk codingan login. Nah, ada login action untuk fungsinya, dan di sini juga ada rules. Nah, untuk memasukkan username dan password. Username, password. Nah, jadi untuk di halaman login ini kita akan bisa login dengan dua user, yaitu dengan admin dan pegawai. Nah, di sini kita akan mencoba login dengan akun admin. Admin. Di sini untuk login admin kita memakai nama Kamil, dan untuk passwordnya 12345. Nah, untuk halaman admin kita di sini sudah sukses ya, kita bisa menginput dashboard admin. Nah, kita kembali lagi ke halaman login. Jadi ketika kita tidak memasukkan password atau misalkan password salah, di sini akan menginput the password file is required. Jadi tidak ada password ya, atau password salah. Nah, sama halnya juga untuk username. Ketika kita tidak memasukkan username atau username salah, di sini juga akan sama ya, the username file is required. Jadi itu untuk halaman login. Nah, jadi di halaman login, nah ini untuk di jadi untuk pesan-pesannya di sini dari halaman admin atau pegawai. Nah, di sini kalau kita misalkan salah, di sini ada pesan password salah, silakan coba lagi. Nah, jadi kita untuk halaman login ini kita tidak bisa login memakai URL. Misalkan contohnya di sini kita coba login dulu memakai admin. Nah, ketika kita login, kami ya. Nah, ketika kita login, terus kita misalkan login di sini, kita akan berganti page atau berganti halaman ke halaman pegawai. Nah, itu tidak bisa.
Nah, akan ada notif Anda belum login ya. Nah, ketika kita mengetikkan passwordnya, misalkan kita passwordnya asal. Nah, di sini akan ada notif password, silakan coba lagi. Nah, jadi untuk yang tadi tertera di sini session, yaitu pesan password salah, silakan coba lagi. Nah, sebaliknya untuk username juga sama. Jadi pesannya username salah, silakan coba lagi. Nah, di sini ada cek username. Mungkin banyak ya yang di sini untuk codingannya, untuk tampilan login. Jadi intinya dari tampilan login ini bisa login di dua user, yaitu admin dan pegawai. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya akan menjelaskan tentang halaman admin yang telah dibuat. Untuk ID loginnya ada Kamil dan passwordnya 12345. Kita berhasil masuk dan ini ada halaman adminnya, ada total pegawai, hadir, alfa, dan cuti. Untuk halaman admin home ini kita buat di home PHP yang kita panggil ke dalam halaman adminnya ada total pegawai, hadir, alfa, dan cuti. Untuk halaman admin home ini kita buat di home PHP dan selanjutnya di halaman kita admin ini ada fitur data jabatan PHP untuk menampilkan data jabatannya. Dan untuk programnya kita, dan selanjutnya di halaman menggunakan ini ada jabatan PHP, fitur data jabatan untuk menampilkan data. Di fitur jabatan ini kita bisa menambahkan data, dan untuk programnya kita menggunakan user jabatan PHP. Datanya berhasil diisi fitur jabatan ini, kita bisa menambahkan data, kita juga bisa mengeditnya. Misalnya user datanya berhasil ditambahkan, dan kita juga bisa mengeditnya. Berhasil diedit. Dan untuk program edit ini kita menggunakan di sini dan selanjutnya kita bisa mendelete-nya juga. Berhasil diedit. Dan untuk program edit ini kita menggunakan, dan di sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan fitur lokasi presensi. Nah, di sini lokasi presensi selanjutnya kita taruh di views. Baik, selanjutnya lalu di dalam views ada folder admin. Saya akan dalam folder admin ada jabatan yang tadi teman saya jelaskan. Nah, di sini saya menjelaskan yang lokasi presensi. Nah, di sini di views, di sini muncul ada beberapa tabel jabatan yang tadi atau kolom dari database. Ini saya diantaranya nama lokasi, alamat lokasi, tipe lokasi. Karena kita di sini cuman memanggil itu saja. Karena nanti ada fitur beberapa tabel untuk melihat atau kolom data-data semuanya. Diantaranya nama lokasi, alamat lokasi, tipe lokasi. Ini karena kita di sini cuman kita memanggil itu saja. Karena nanti akan mencoba fitur tambah data semuanya. Nah, tambah data di sini ada di untuk fitur create di sini. Nah, di sini kita taruh di admin lokasi presensi, lalu store di sini ada di controller.
fitur create di sini. Nah di sini kita taruh di admin lokasi presensi lalu store, lalu kita cari store. Nah di sini ada store, ada di lalu kita mungkin di sini declare dulu apa yang ada di database seperti nama lokasi, alamat lokasi, tipe lokasi dan lain sebagainya. Lalu kita di sini buat, lalu kita mungkin validasi. Nah kalau di sini declare dulu apa yang sini ada tanda seru, berarti kalau database datanya tidak sesuai, di sini akan muncul validasi seperti buat misalkan kita simpan validasi. Nah validasi seperti ini. Jadi kita nama kita harus mengisi terlebih dahulu. Di sini akan muncul validasi seperti kantor, misalkan alamat lokasi. Nah validasi Bekasi ini. Jadi kita nama kita harus lokasi terlebih dahulu. Pusat, latitude. Nah untuk latitude di sini kita bisa mengambilnya dari Google Maps. Bentuk radius kita atur 90 misalkan. Tipe lokasi, pilih zona waktu WIB. Untuk jam masuk untuk latitude di sini kita misalkan di sini mengambilnya dari Google Maps. 30 radius kita atur 90 misalkan AM. Untuk pilih zona waktu. Untuk jam pulang kita untuk jam masuk jam 5. Misalkan di sini jam 40 PM. Lalu kita simpan. Nah muncul alert dan data yang barusan kita tambah langsung muncul di tabel. Nah mungkin kita bisa akan mencoba fitur detail untuk melihat data-data yang tadi kita data yang barusan kita tambah. Di sini muncul di tabel, akan muncul semua data. Yang mungkin kita kembali untuk detail akan mencoba fitur detail kita ada di melihat data-data yang tadi kita ada di sini di detail semua data. Nah untuk detail kembali seperti ini tadi yang tadi kita ada di yang kita taruh di controller, ada di store ya kalau bisa di detail, jadi controller store untuk detail. Lalu selanjutnya kita akan ke fitur edit yang kita sebelumnya fitur edit. Di sini saya taruh di lokasi presensi edit. Untuk edit ini. Lalu selanjutnya kita taruh di admin lokasi presensi lalu di update. Nah sebelumnya kita lihat saja di controllernya, berarti tadi update ya. Update ini. Nah kita taruh di admin lokasi presensi seperti sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan dulunya kolom-kolom di tabel database. Update ya. Lalu kita di sini juga update, kebetulan buat validasi seperti sama seperti yang sebelumnya. Nah di sini jika tidak sesuai maka kita menjalankan validasi yang tadi kebetulan buat validasi seperti ini yang tidak diisi, maka dia akan di sini jika menunjukkan validasi seperti ini sesuai. Maka kita kalau dia sesuai yang maka dia akan menjalankan ini dan kita memakai session flash data ini berhasil yang tidak diisi, maka dia akan kita coba edit validasi seperti ini. Nah kalau dia sesuai maka dia akan menjalankan ini dan kita memakai session flash data alamatnya berhasil Sukabumi. Jadi kita coba edit saja di sini. Kita lalu zona waktunya WIB kita update. Nah muncul alert seperti biasa. Nah langsung otomatis berubah. Nah mungkin untuk yang delete di sini emang kita gak ada zona waktunya WIB apa gak ada update filenya, cuman di sini kita ada langsung otomatis function delete di controller. Mungkin untuk yang mana itu jika di
di submit, maka dia akan kembali ke admin lokasi presensi. Ada Kita coba delete yang mana muncul alert itu terlebih jika dahulu. kita hapus di submit, Nah, maka dia akan kembali ke admin lokasi presensi. Kita coba Untuk muncul alert terlebih dahulu. sebenarnya kita di sini sudah mencoba memunculkan kembali ke chart atau admin grafik lokasi dari presensi. database, cuman untuk kayaknya waktunya agak keburu, jadi udah selesai. Sudah mencoba memunculkan chart atau grafik dari Jadi mungkin cukup database. sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan Ini oleh waktunya teman saya. agak Baik, di sini saya akan melanjutkan yang barusan saya telah jelaskan. Di sini saya akan mencoba masuk ke menu fitur pegawai. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang barusan saya telah dijelaskan. Di sini saya akan mencoba masuk. Nah, untuk di menu pegawai, di sini ada fitur total pegawai, hadir, apa, dan ada cuti. Lalu di sini ada fitur data jabatan. Nah, di sini untuk data jabatan, di sini kita bisa menambahkan tambah data. Lalu di sini emang ada edit dan delete, tapi dikarenakan kita di sini pegawai tidak bisa melakukan edit dan delete. Nah, hanya bisa melihat saja hasilnya. Tambah data. Dan selanjutnya di sini ada lokasi presensi, tapi nah untuk pegawai tidak bisa lokasi presensi. Di sini ada nama lokasi, contohnya kantor pusat, lalu ada alamat lokasi kantor pusat, lalu tipe lokasinya ada di Jakarta. Nah, di sini bisa melihat detailnya. Di sini ada nama lokasi. Baik, di sini bisa dilihat untuk kantor pusat, lalu ada alamat lokasi kantor pusat, lalu tipe lokasinya ada di Jakarta. Nah, di sini bisa lalu kita kembali lagi ke lokasi presensi. Di sini bisa dilihat untuk mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.